Shalom. Makin malam makin dingin, habis makan, jangan ada yang ngantuk ya. Kita sedang berperang ini. Kita datang ke sini kita sedang berperang, bukan kita liburan tapi kita berperang. Berperang untuk apa? Berperang untuk daging kita, berperang untuk banyak hal supaya kita kembali ke Jakarta nanti. Benar-benar kita mengalami perubahan rohani kita ya. Supaya kita benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan menutup tahun. Besok kita masuk tanggal 31 dan tanggal 1 kita masuk menapaki di 2025. Sungguh kita harus melihat diri kita, apa yang selama ini kita telah kerjakan bagi Tuhan. Harusnya kita mulai mengoreksi mulai malam hari ini. Ya, kita sama-sama merenungkan betapa baiknya Tuhan. Kalau kita sampai hari ini boleh retreat di tempat ini, ingat ya, Tuhan cuma bilang retreat, tapi kemudian kita melangkah bersama. Kita ada satu pasukan yang besar berdoa untuk acara ini. Dan kalau sampai ini tergenapi, bukan karena 1-2 orang, tapi kita semua yang ada di sini. Amin. Ya, oke. Malam hari ini saya coba mau mengupas tentang kisah Hizkia, salah satu dari anaknya media. Ya, tapi bukan kebetulan kalau nama itu dipakai, karena nama itu juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, oke, hari ini kita mau belajar tentang kisah Raja Yehuda yang bernama Hizkia. Kalau kita lihat Hizkia ini, sungguh dia orang yang luar biasa. Dia punya bapak juga dulu menguasai Yehuda bagian selatan, begitu jahat. Tapi lihat ya, Hizkia orang yang senang sekali diam di dalam hadirat Tuhan. Hizkia itu orang yang paling senang untuk mencari perkenanan di hadapan Tuhan. Walaupun dia melewati begitu banyak masalah, cobaan, tapi dia berusaha bertahan. Dan Hizkia, saya mau memisahkan di sini, saya mau bicara di Hizkia di Tawarikh. Kita belajar di Tawarikh ya. Di 2 Tawarikh 32 kita akan bahas sampai ayat terakhir tentang Hizkia. Sebelum saya mau suruh baca, kita perlu tahu dulu bahwa saya akan menerangkan posisi Hizkia ini sebenarnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di tempat ini. Sementara lawan Hizkia yaitu sebentar ya. Ya. Oke. Hizkia dikenal sebagai sosok raja Yehuda yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Coba kita lihat di 2 Tawarikh 31 ayat 20 sampai 21, mungkin Pak Ardi bisa baca. 2 Tawarikh 32 ayat 1. 2 Tawarikh 31 ayat 20 sampai 21. 2 Tawarikh 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ya, dia sangat berkenan di hadapan Tuhan ya. Ayat 21. Oh ya, tadi sudah? 20 tadi, 21 juga sudah ya. Oke. Ya, jadi sementara ayah Hizkia merupakan keturunan raja yang bernama Ahaz yang begitu jahat. Sangat bertolak belakang dengan kehidupan ayah Hizkia yang memerintah kerajaan Yehuda bagian selatan saat itu. Dan bahkan Hizkia merupakan salah satu reformasi yang membawa pertobatan masuknya ke Yehuda. Ya, jadi kita akan belajar tentang Hizkia. Begitu banyak dia ngelewatin banyak persoalan, tapi satu hal kita lihat, dengan ketekunan dia bisa membawa terobosan, begitu banyak jiwa bisa diselamatkan, begitu banyak jiwa yang bisa mengenal Tuhan. Saya ingin menggambarkan Hizkia sebagai diri kita, pelayan Tuhan yang giat dalam melayani Tuhan dan bersemangat untuk membawa seseorang percaya pada Tuhan
dan mempercayakan dirinya pada Tuhan. Sementara Raja Asyur yang bernama Sanherib dapat dilambangkan sebagai kuasa kegelapan. Ini kegiatan dia ini karena dia penyembah berhala ya. Nah, Hizkia ini berhadapan dengan Sanherib ini, si Raja Asyur ini. Dan kita akan membedakan nanti cara kerja Hizkia menyelesaikan satu peperangan dibandingkan dengan Raja Asyur, yaitu Sanherib. Dia pakai kekuatannya sendiri. Ya, ini yang kita sebut manusia dunia atau manusia yang hidupnya terikat dengan kuasa kegelapan. Dan kita lihat terakhirnya ketika Hizkia tetap menetapkan hati, terus dia percaya pada Tuhan, dia akan memenangkan satu peperangan. Dan ini nanti belum mungkin sekarang belum tahu ini ujungnya apa ya. Tapi saya cuma mau ngasih tahu nanti ujungnya, kita cuma mau bilang satu. Kalau kita mau berperang, perang itu nggak bisa satu orang. Perang itu harus terlibat semua. Pernah nggak kita ngelihat satu orang diutus untuk perang, hancurin satu negara, cuma satu orang? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kayak begini juga, kita misalnya kita masuk dalam satu kelompok, ya kayak begini nih, kita ibadah. Gak mungkin cuma satu orang saja yang tampil, sementara yang lainnya tidak terlibat. Kita retreat ini tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak bersatu dalam doa. Amin. Dan Tuhan terus bawa kita sampai kita nanti benar-benar tergerak tanpa harus dia bicara lagi. Biasanya waktu beberapa tahun lalu retreat, lihat ya, Tuhan ajak kita, dia bilang kita akan pergi retreat di bulan Desember. Dan Tuhan bilang jual ini, dan kita bergerak semua. Mulai tahun berikutnya Tuhan mulai kasih tahu lagi, dia kasih tahu lagi nanti kita akan retreat tapi ini ya yang nanti kita akan alamin dan kita lakukan bersama. Tapi tahun ini lebih aneh lagi, Tuhan cuma kasih satu kata retreat. Tapi dia gak bilang kita jualan kek, apa kek. Mungkin sebagai gembala Pak Ferdi juga bingung apa yang harus kita lakukan. Tapi satu kata itu bisa nggak kita sudah terlatih bahwa kalau Tuhan bilang pergi, naluri kita mulai jalan nih. Ini kedewasaan rohani. Kita nggak usah lagi dituntun harus begini, harus begitu. Tapi naluri kita mulai jalan. Apa nih yang bisa gue lakuin buat Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan? Ini namanya teamwork. Kita mulai bergerak sampai hari ini bisa terrealisasi. Itu semua karena kita semua punya doa. Amin. Oke. Mungkin supaya bisa punya gambaran tentang Hizkia ini, Pak Ardi bersedia baca Tawarikh 32 ayat 1, mulai dari ayat 1. 2 Tawarikh 32 ayat 1. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Terus? Ya, boleh baca jemaat? Ya. Ayat 3, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota. Dan mereka itu bersedia membantunya. Jadi stop dulu sebentar. Jadi ceritanya gini nih, Raja Sanherib ini dia mau menyerbu Yehuda, di mana Hizkia sebagai raja di sana. Tapi dia terlalu angkuh dan terlalu sombong, Raja Sanherib ini dari Asyur, sehingga dia kayak seperti menyepelekan orang-orang yang ada di Yehuda ini dibawa ke pimpinan Hizkia. Tapi Hizkia dia seorang yang taat dengan firman, dia tidak takut. Tapi lihat, sebelum kedatangan mereka, Hizkia mulai melakukan sesuatu untuk memblok supaya mereka tidak bisa menyerang ke Yehuda. Lanjutkan. Ayat 4, maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu, kata mereka. Mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air?
kalau mereka datang. Terus lanjutkan. Dengan sebentar. Bacanya sama-sama ya. Biar kata malam berantakan. Tadi saya awal yang salah, sekarang saya minta supaya bacanya yang tegas. Ya, 3, 2, 1. Oke, terus. Ayat 6, ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menangkap hati mereka dengan kata-kata. Lihat, ini sebelumnya saya akan jelaskan sedikit sebelum lanjut baca. Jadi Hizkia tahu bahwa ini ada intimidasi nih, ya, yang mau diutus masuk ke dalam Yehuda melalui Sanherib ini. Tapi dia tahu juga bahwa di Yehuda pada masa itu juga ada juga masih banyak yang sebagian besar sisa-sisa dari waktu bapaknya memimpin. Jadi masih ada berhala-berhala masih semua. Tapi mereka belum begitu percaya sama Yesus. Sama Yesus. Mereka belum percaya sama Hizkia bahwa Hizkia ini menyembah Tuhan yang benar. Dan akhirnya gimana caranya Hizkia untuk bisa menjelaskan bahwa kita harus benar-benar berperangnya dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kekuatan. Tapi dia lagi mengarahkan mereka supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan, supaya peperangan itu bisa dimenangkan melalui Yehuda. Coba dilanjutkan lagi. Ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Stop, lihat ya. Nanti kita ulang lagi, tapi ini satu-satu ya. Jadi lihat, si Hizkia ini coba menguatkan rakyatnya supaya percaya bahwa yang menyertai kita ini lebih besar dan lebih berkuasa dibandingin Allah-Allah mereka yang akan menyerang mereka. Terus dilanjut. Ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, ya. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, ya. Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Jadi Hizkia ini mulai terus kasih mereka masukan bahwa ketika bersama dengan Tuhan kita akan bisa kuat pertahanan kita. Jadi dia harus bongkar dulu pola pikir rakyat ini karena mereka biasanya penyembah-penyembah berhala. Tapi dia meyakinkan bahwa Tuhan yang disembah Hizkia itu adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mampu mengalahkan Raja Asyur. Ya, terus lanjutkan. Ayat 9, sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakhis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan. Ya, dia kirim nih utusan nih untuk intimidasi. Jadi sebelum dia mau menyerang, dia intimidasi dulu nih supaya rakyat takut. Jadi dia intimidasi dengan cara dia utus beberapa orang untuk menebar semua ketakutan apapun yang disampaikan oleh Raja Asyur. Nah, kita lanjutkan lagi terus. Ayat 10, beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Jadi dia bilang, kalau kamu tinggal di sini, kami udah mengepung nih. Kamu enggak akan nyaman. Terus lanjut. Ayat 11, bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur. Jadi dia kasih tahu bahwa udah Tuhan kamu itu enggak mampu untuk melakukan sesuatu.
Jangan ikutin Tuhannya Hizkia yang Hizkia percayakan, tapi ikutin cara kita. Dia udah intimidasi terus nih, mereka terus bikin mencemarkan terus rakyat di Yehuda supaya tidak pro kepada Hizkia, supaya kalau perpecahan terjadi, kemenangan pasti milik mereka. Terus lanjut. Ayat 12, bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud, menyembah dan membakar korban di atasnya. Ya, sementara mereka Allahnya banyak ya, lanjut. Ayat 13, tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tangan? Lihat ya, begitu sombongnya dia. Dia bilang gak ada yang bisa ngalahin. Ya, jangan coba-coba deh. Jadi dia intimidasi terus. Kamu pun pasti akan kalah kalau nanti berperang sama aku. Jangan sampai nanti aku bantai habis. Jadi dia begitu sombong dan begitu angkuh. Terus lanjut. Ayat 14, siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Dia lagi lawan sesuatu yang gak kelihatan, yang begitu berkuasa. Tapi dia berani ngomong bicara seperti ini, intinya cuma satu, dia pikir, Tuhan lu gak bisa bikin apa-apa. Semua lihat, setiap saya perang, gak ada yang pernah kalah. Tapi kamu mau melawan aku. Dan dia mulai bikin intimidasi kepada rakyat Yehuda supaya terjadi perpecahan dan tidak percaya kepada Hizkia. Sementara Hizkia membangun satu strategi peperangan ini, dia melibatkan Tuhan untuk berperang. Terus lanjut. Ayat 15, sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tangan. Lihat begitu sombongnya terus dan dari tangan nenek moyangku, lebih-lebih lagi Allahmu itu tak akan dapat melepaskan kamu dari tangan. Terus dia membanggakan dirinya dan dia intimidasi terus. Gak ada satupun yang bisa mengalahkan aku. Dia lupa Tuhan sangat berkuasa. Terus lanjut. Ayat 16, dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Stop dulu sampai di sini. Jadi sebenarnya Sanherib ini dia juga agak gentar karena dia lihat ketaatan Hizkia terhadap Tuhan. Kalau mungkin dia berperang sama yang lain, mungkin ada berhala-berhala juga. Berhala sama berhala, roh jahat sama roh jahat tidak bisa bertahan. Tapi dia tahu bahwa posisi Hizkia, dia akan berperang bersama Tuhannya. Dan ini yang membuat dia terintimidasi. Sebelum dia berperang, dia porak-porandain dulu pola pikir rakyat di sana. Supaya apa? Supaya terjadi perpecahan dan tidak ada pertahanan yang kuat. Tapi Hizkia berbeda. Dia coba membangun satu strategi di mana dia membangun satu iman bahwa mereka akan menang ketika Tuhan terlibat dalam peperangan ini. Lanjut. Ayat 17, ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan. Kurang ajar sekali ya kalau kita ngomong ya. Udah dia intimidasi, dia hujat lagi Tuhannya Hizkia. Tuhan yang kita sembah hari ini. Coba lanjut lagi. Allah Israel bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Ya. Demikianlah pula Allah Hizkia tak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Ya terus, ini saya ajak terus baca gini supaya ngerti dulu ceritanya. Nanti baru kita rangkum semuanya. Ya, lanjut. Ayat 18. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada... Dia pakai bahasanya mereka loh, berseru nyaring. Artinya dia pakai bahasa mereka supaya mereka mengerti, orang-orang dari Sanherib ini. Terus? Kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok.
untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat merebut kota itu. Ya, dia intimidasi terus. Ya, lanjut. Ayat 19, mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia. Lihat ya, ini mulai kelihatan nggak? Ya, bahwa dia menyetarakan Tuhannya Hizkia ini dengan Tuhan-Tuhan yang mereka perang, makanya dia bisa menang. Karena apa? Roh jahat perang sama roh jahat, mereka temenan. Yang dirugikan adalah manusia yang dihancurkan sebenarnya. Tapi dia salah tempat karena Hizkia orang yang taat sama Tuhan. Terus lanjutkan dulu. Adalah buatan tangan manusia. Ya. Ayat 20, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Ya, terus. Ayat 21, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ini ceritanya akhirnya waktu dia intimidasi, tapi lihat Tuhannya Hizkia turun tangan, mereka dipermalukan semua. Tapi nanti saya akan mulai menjelaskan bagaimana sifat daripada saya kaitkan dengan manusia dunia, dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat. Sekarang saya masih meraba nih ke mana lari, tapi saya cuma mau memisahkan. Ini caranya orang-orang yang dulunya melayani Tuhan, tapi bisa terintimidasi. Terkadang mereka bisa jatuh, tapi mereka bangkit lagi seperti Hizkia. Terus lanjutkan. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri. Ya, dia ditebas sama anak-anak kandungnya sendiri, dipermalukan. Lanjut. Ketika ia memasuki rumah Allahnya. Allah tanda kutip. Dia ketika masuk ke tempat berhalanya dengan kebanggaannya, tapi ditebas mati sama anaknya sendiri. Lanjut. Ayat 22, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanhareb, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Artinya kemenangan di pihak kita, siapa lawan kita ketika Tuhan bersama dengan kita. Begitu juga Hizkia. Ya, terus masih lanjut terus. Ayat 23, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Lihat, diagungkan semua bangsa. Pertanyaannya, waktu dia berperang, dia sendiri atau dengan pasukan? Berperang dengan pasukan atau dia sendiri? Karena tadi kan dia mengajak membangun tembok-tembok, artinya dia sendiri atau dia dengan rakyatnya? Ya. Dia bikin dulu rakyatnya untuk mempercayakan bahwa Tuhan menyertai dan dia mengajak semuanya untuk berperang dengan cara Tuhan. Dan akhirnya apa? Raja Sanherib ini dipermalukan. Ini terus kita masih lanjut terus. Terus lihat, dia yang rakyat yang sama-sama sepakat, dia yang diberkati luar biasa dalam kemenangan itu. Terus lanjut. Ayat 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ya. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Ya, ini di saat dia lagi kejayaan ceritanya, tapi dia lupa sama Tuhan dan dia menikmati, dia jatuh sakit dan hampir mati. Tapi lihat kebaikan Tuhan, terjadi mujizat kesembuhan. Lanjut. Ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Lihat, Hizkia yang angkuh, Yerusalem yang ditimpa murka. Lanjut. Udah mulai punya gambaran ya, mulai gambaran ya. Nanti baru kita ulang lagi terus. Lanjut. Ayat 26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ya, akhirnya dia menyadari kesalahan dia dan akhirnya apa?
Mereka bersama-sama, bukan cuma Hizkia, tapi penduduk Yerusalem. Berarti ini waktu yang berperang sama dia bisa merebut, tapi ketika mereka minta pemulihan, mereka sepakat lagi. Bukan satu orang, tapi mereka sepakat yang ikut berperang untuk minta ampun sama Tuhan. Dan akhirnya tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Jadi mereka dibebaskan dari semua masalah. Terus? Ayat 27, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat pembendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Ya, terus? Ayat 28, juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis lihat ya, hewan besar. Luar biasa ya. Dari hasil perang ini aja dia dapat begitu berlimpah-limpah. Ya, padahal yang berperang kan sepakat rame-rame dan Tuhan yang mengerjakan, tapi kita bisa diberkati ketika kita jalan bersama Tuhan. Terus lanjutkan. Dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ya, lanjut. 29, ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat banyak. Lihat ya, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Padahal perangnya kan sama rakyat ya, tapi dia bisa mengalami kelimpahan yang luar biasa ketika dia melibatkan Tuhan. Terus lanjut. Ayat 30, Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Dia berhasil dalam segala usahanya. Ketika Tuhan terlibat, semuanya terbuka jalan yang tertutup. Terus? Ayat 31, demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Ya, Tuhan juga menguji ya. Di sini Tuhan menguji. Saat dia mengalami banyak kelimpahan, Tuhan pun menguji tetap. Terus lanjutkan. Ayat 32, selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya. Iya, jadi sebelumnya ini terjadi sebenarnya sudah dinubuatkan melalui Nabi Yesaya bin Amos. Terus dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Ya, terus yang terakhir. Ayat 33, kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ya. Dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud pada waktu kematiannya. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manase anaknya menjadi raja menggantikan dia. dia. Jadi sebenarnya dia bukan cuma mendapatkan suatu kemenangan, tapi kalau kita ikut ceritanya lagi tentang Hizkia ini, di mana dia juga menjadi pembawa terobosan di Yehuda ya, pembawa terobosan rohani. Sehingga dia dikasih predikat juga di mana semua barang-barang tumpas dia buang yang dari hasil orang tuanya semua. Dia berani menyatakan kebenaran. Oke, saya mulai kupas satu-satu. Jadi siap sampai jam 2 pagi? Enggak ya. Oke, di ayat 1 coba ya. Di mana Raja Asyur Sanherib tahu bahwa Hizkia seorang yang taat pada Tuhan dan berusaha membawa bangsa Israel untuk membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Dan Raja Sanherib yang dilambangkan kuasa gelap tidak senang dan berusaha merebut rakyat Yehuda untuk melawan Hizkia dengan cara menghasut dan memecah belah rakyat tersebut. Lihat ya, pertama roh jahat supaya untuk mengalahkan kita, dia akan menghancurkan hubungan kita nih, kayak komunitas kita kayak gini. Kita dalam Chosen ada, kita punya motor Together We Strong ya, Together We Strong. Dan roh jahat lebih mudah untuk menghancurkan seseorang dibandingin kita semua bergandengan tangan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menang? Kita ini enggak sendiri, kita ini rame-rame, kita sama-sama berdoa.
Kalau ada satu teman kita di sini yang lagi ada masalah, kalau kita doa sama-sama, akan terjadi terobosan untuk teman kita yang sedang bermasalah. Kita saling mendoakan. Tapi roh jahat nggak senang, karena apa? Kalau semakin banyak yang berdoa, dia akan nggak bisa terobos. Makanya pernah waktu nubuatan di gereja kemarin, Tuhan bilang kita harus bersatu. Ya, kita harus bersatu. Kita punya satu hati. Oke, di ayat 1 kita ulang tadi dibaca. 2 Tawarik 32 ayat 1. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu datanglah Senhareb Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat ya, dia berniat merebutnya. Coba kita lihat di ayat 9 sampai 10, Raja Sanherib ini mengutus pengerjanya untuk mengintimidasi dan menghasut rakyat untuk memberontak pada Raja Hizkia. Jadi misalnya gini, kita ini semua penginjil. Ya, kita semua ini penginjil. Kita mulai nih menyampaikan firman kepada banyak orang, tapi roh jahat gak suka. Gimana caranya? Dia mulai pakai orang-orang yang tidak percaya, dia bilang, jangan mau percaya itu sama Soroya, jangan mau percaya sama Bu Esther, jangan mau percaya sama Eyen atau sama Claudia atau sama siapa. Kenapa? Kalau makin banyak mereka menginjil, makin banyak orang bisa diselamatkan. Nah, gimana caranya? Dia lihat nih, ini Claudia atau Bu Wati atau Bu Yuli ini asalnya dari mana nih? Sampai dia punya iman seperti itu. Ternyata dia lihat kita punya kekuatan yang luar biasa di sini. Kita punya kesatuan, kekokohan, kita bergandengan tangan di sini. Bagaimana supaya tidak bisa misalnya lihat Ibu Esther begitu kuat, Opa Heri begitu kuat. Dia mulai menghasut supaya terjadi perpecahan di antara kita dulu di sini. Supaya apa? Pertahanan kita nggak kuat. Ya, ini Tuhan lagi ngelatih kita nih untuk memiliki kesatuan hati. Kita berperang sama-sama untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Tapi kuasa kegelapan tahu kalau kita bersatu, dia tidak bisa tembus. Akan banyak jiwa yang akan dimenangkan melalui kita semua yang ada di sini. Karena kita berdoa. Oke? Coba baca ayat 9 sampai 10. 2 Tawarik 32 ayat 9. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakhis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem. Lihat ya, seluruh di sini dibilang dengan seluruh kekuatan tentaranya. Ini seluruh kekuatan tentaranya loh. Berarti sebenarnya dia gentar, yang dia hadapin ini sebenarnya Tuhan yang maha kuasa. Tapi dia intimidasi dulu, gimana caranya untuk ngalahin. Nah gitu kuasa kegelapan. Dia tahu nih kita berpotensi, Tuhan pakai kita. Sejak dalam kandungan Tuhan sudah pilih kita. Dan kita dipersiapkan untuk mengembalikan gambar Allah yang semula. Dengan cara apa? Merebut orang-orang untuk supaya kembali kepada gambar Allah semula. Tapi dia tidak senang kalau kita mulai mencari Tuhan dengan kekuatan tenaga. Karena kalau dia bilang hebat, buat apa dia mengutus dia mengutus kekuatan mengepung dengan seluruh kekuatan tentaranya? Ada yang aneh nggak di sini? Ya, harusnya kalau dia pikir kecil Yehuda, nggak ada yang bisa kalahin kita. Tapi ngapain dia ngutusin begitu banyak tentara yang hebat? Dan dia sebelum masuk dia mesti lihat dulu, apa nih yang bisa cari kelemahan ya supaya kita bisa serang? Pintu. Kita bisa kalah dalam berperang ketika ada pintu yang terbuka. Ya, dan roh jahat itu coba membaca, dia mau habisin kita. Tapi gimana caranya supaya kita bisa menang? Kita harus tutup semua pintu. Ketika kita lagi jatuh, ada Bang Jones doain, misalnya saya lagi jatuh, Bang Jones doain saya. Ada buku Suma yang doain saya, ya. Ada teman-teman yang lain doain, sehingga apa? Saya terbangkit lagi. Dan saya bisa berperang lagi. Nah itu tugasnya kita semua ini menjadi satu pasukan yang kuat. Kalau kita saling bergandengan tangan. Seperti saya selalu bilang, kalau orang lagi mau jatuh ke jurang, satu aja kalau kita tarik beratnya luar biasa. Tapi kalau kita rame-rame, kita gandengan tangan, betotnya cepat banget kok baliknya. Kenapa? Kita punya kekuatan yang sama. Amin. Oke, kemudian Raja Sanherib mulai menghasut rakyat Raja Hizkia melalui utusannya. Coba kita lihat di ayat 11 sampai 16. Ayat 11,
Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan? Lihat, ini ikatan nih, ikatan dunia. Apa yang mereka lihat? Apa nih kelemahan-kelemahannya? Oh, perut mereka nih, kemakmuran mereka mulai diintimidasi. Bisa nggak tuh Hizkia kasih kayak begitu? Ya, mulai intimidasi nih. Udah ikut sama kita aja, kalau sama kita aman. Daripada kamu nanti hancur ikut Hizkia, nggak pasti ikut Tuhannya, nggak bisa kasih apa-apa. Terus lanjut. Dengan mengatakan, Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur. Lihat, benar nggak? Yang dia takutin sebenarnya Tuhannya, bukan Raja Hizkianya, tapi Tuhannya. Dia dengan cara dia bikin cemar pikiran rakyat supaya apa? Udah, kamu daripada kamu ikut-ikut Tuhan percuma, lu gak diberkati, mana buktinya? Orang-orang dunia yang gak hidup sama Tuhan bisa kok. Kamu ikut sama aku, Asyur ini lambang kuasa kegelapan. Dia bilang kamu ikut aku bisa kasih kamu semua. Tapi kalau kamu ikut Tuhan, apa yang kamu dapat? Tapi dia salah. Kalau kita dilatih sama Tuhan, Tuhan tidak selalu langsung memberi. Tapi ada proses ketika kita mendapatkan sesuatu, itu yang berharga. Dia akan mendapatkan kita dulu supaya kita tidak terhilang. Tuhan tidak memberikan dulu, berkat dulu supaya kita jadi kuat. Enggak. Dia enggak kasih sesuatu yang kita enggak bisa lihat dulu. Tapi kita percaya seperti Hizkia. Ya, enggak gampang loh Hizkia. Dia menguasai rakyat begitu banyak. Tapi dia dengan iman yang dia punya, dia bisa impartasikan kepada rakyatnya untuk bersatu melawan Asyur. Lanjut. Sebentar. Tadi udah sampai bawah? Oke. Dua tarik. Oke. Kemudian tetapi Raja Hizkia mengetahui rencana Raja Asyur tersebut dan dia membuat suatu benteng pertahanan yang kuat untuk mengalahkan rencana jahat Raja Sanherib. Bentengnya dia gimana? Dia mulai dulu bicara sama rakyatnya bahwa cuman Tuhan yang bisa mengalahkan bangsa Asyur itu. Gimana caranya? Ya dia mulai mengajak, ayo kita percaya sama Tuhan. Karena waktu dulu mereka penyembah-penyembah juga sebagian besar penyembah berhala. Tapi Hizkia ini salah satu yang juga banyak menumpas barang-barang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia berani untuk menyatakan kebenaran itu demi untuk pertumbuhan satu rohani seseorang. Ya. Dia meyakinkan rakyat dan bekerja sama untuk melawan Raja Asyur dan antek-anteknya dengan cara berperang bersama Tuhan. Artinya Hizkia tidak akan bisa menang tanpa bergandengan tangan dan bersatu dengan rakyatnya melawan serangan dari Raja Sanherib. Lihat, Hizkia gak bisa berperang sendiri. Kita gak bisa berperang sendiri. Kalau kita sebagai penginjil atau kita di sini diutus Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, kita gak bisa berperang sendiri. Kita harus bergandengan tangan untuk bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Dan kita juga harus berdoa bagi banyak gereja-gereja yang bergandengan tangan untuk merebut banyak jiwa di luar sana. Amin. Ya, luar biasa loh. Terkadang saya juga terkagum-kagum lihat Tuhan cara membentuk chosen generation. Tuhan tidak memberikan sesuatu yang mungkin di depan mata kita ini ada uang yang begitu banyak di chosen generation ini. Tapi Tuhan melatih dengan lipat tangan. Dan kita dilatih dengan iman percaya kita walaupun kita tidak lihat. Tapi lihat, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada sama sekali. Ya, justru ketika kita tidak melihat. Ketika Tuhan menjawab, rasa kita bilang wow luar biasa. Betul nggak? Hari ini kita duduk di sini, ini satu mujizat loh. Ini satu mujizat. Kenapa? Kita bergandengan tangan. Jika kita mau menang melawan kuasa gelap, kita harus bersatu hati dan bergandengan tangan untuk menghancurkan musuh supaya kita bisa menang dalam peperangan rohani. Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita. Amin. Coba kita baca di ayat 6-8, di mana Hizkia berhasil membangkitkan iman rakyatnya dan mempercayakan hidup mereka pada Tuhan supaya mereka bisa menang dalam peperangan melawan musuh. Coba kita lihat lagi di ayat 6-8. 2 Tawari 32. Ini balik tarik ya. Terus dia mengangkat panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya
di halaman pintu gerbang kota dan memenangkan hati mereka dengan kata-kata. Nah pertanyaannya, dia perangnya sendiri enggak? Hah? Enggak perang sendiri ya? Kita kalau mau menang, kita nggak bisa perang sendiri. Dalam satu rumah tangga, kalau kita mau menang, tidak bisa misalnya hubungan suami istri. Cuman istri yang kuat atau suami yang kuat tidak bisa. Atau anak yang kuat tidak bisa. Tapi saling mendoakan supaya rumah tangga itu utuh dan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Amin. Mulai dari Israel kecil kita, mulai dari rumah tangga kecil kita. Kita membangun satu benteng pertahanan yang kuat bersama Tuhan. Kalau kita di sini satu persatu dalam keluarga punya pertahanan yang kuat, ketika kita ngumpul luar biasa terjadinya. Ya, ledakan yang luar biasa di sorga bersorak-sorai. Karena apa? Karena dia melihat kita semua ini bisa bergandengan tangan dan kita bisa bawa banyak jiwa di hadapan dia. Lihat ya, satu orang bertobat seluruh surga bertepuk tangan loh. Satu aja. Dan kita ini masih bergumul. Kita lihat masih banyak keluarga kita yang masih jauh dari Tuhan. Ya, ini pergumulan kita semua. Bukan berarti Pak Ferdi sudah melayani, saya juga di sini dan teman-teman. Kita masih punya pergumulan, keluarga-keluarga kita juga yang masih banyak yang masih belum seperti ideal yang Tuhan mau. Nah, gimana caranya supaya Tuhan bisa mendapatkan hati Tuhan? Mendapatkan hati Tuhan dari keluarga kita. Kita yang dipanggil sama Tuhan, harusnya kita harus benar-benar di dalam Tuhan. Kan Tuhan bilang, satu orang bertobat, seluruh isi rumah diselamatkan. Pastikan kita yang dipanggil sama Tuhan ini benar-benar hidup di dalam Tuhan yang benar. Jangan sampai kita kasih anak sesuatu yang dapat bisa dia terhilang, sementara cari Tuhan gak bisa. Ya, amin. Oke, masih bisa bertahan, masih bisa melek, atau sudah ngantuk, atau angin sepoi-sepoi. Ingat ya, Pak Ferdi pernah kasih perumpamaan, kalau ada satu monyet, dia ketika ada badai angin kenceng di atas pohon, dia pegang kenceng banget. Ketika ditiup sama angin sepoi-sepoi, dia mulai rasa nikmat, tangannya lepas jatuh deh. Jangan sampai kita lagi masuk dalam hadirat Tuhan, ada angin sepoi-sepoi, dingin, habis makan, ini udah jam berapa nih, udah mau tidur. Kita perang loh, kita datang sini, kita menyiapkan hati kita untuk belajar sama-sama. Supaya Tuhan yang dipermuliakan dan kita pulang, kita membawa sesuatu terobosan bagi keluarga kita. Kita akan membawa api dan api-api itu kita akan sulutkan kepada keluarga kita. Dan api-api itu akan hidup di dalam keluarga kita. Dan kita akan membawa kemenangan untuk keluarga kita juga. Amin. Oke. Dilanjutkan, bahkan dia menulis, ini Sanherib ya, menulis surat dengan perkataan menghujat Tuhan dari Raja Hizkia. Coba baca di ayat 17. Ini kelihatan banget iblis nih kalau udah gak seneng banget sama anak-anak Tuhan yang bertumbuh, dia mulai keluar kata-kata hujat. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak takut dan tidak gentar. Lanjut. Ayat 17. Ia menulis juga surat yang penuh cela dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Ya, dia bangga. Gak ada satupun yang bisa lepas dari tanganku. Ini penguasa dunia. Tapi dia salah, yang punya dunia, langit dan bumi adalah Tuhan. Terus lanjut. Demikian. Belum, tadi belum selesai, oke. Demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Begitu sombong ya, dia melawan Tuhan. Terus di ayat 18 dan 19, mereka menyetarakan Allah berhala mereka dengan Tuhan yang maha agung yang disembah oleh Raja Hizkia. Justru ketika mereka melawan Tuhan yang disembah Hizkia sebagai Allah yang sangat berkuasa, maka Tuhan turun bertindak menghabisi semua yang menentang kebenaran Tuhan bagaikan api yang menghanguskan. Hati-hati ya, ketika kita lagi gak dapat sesuatu terus kita mulai menghujat Tuhan, jangan sampai mulut kita terlanjur bicara dan kita jadi bermasalah di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan itu baik sekali, tapi dia Allah yang menghanguskan juga ya. Jadi kalau kita ada masalah, belajarlah mengucap syukur. Oke, sebentar. Coba dibaca tadi di ayat 18-19 ya. Ayat 18,
Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok, Ya. untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Ya, intimidasi terus, diintimidasi terus ya. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin mereka mau membuat kita ragu terhadap Tuhan. Terus lanjutin 19. Ayat 19, mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia, adalah buatan tangan manusia. Lihat, roh jahat selalu dia mau menyetarakan dirinya sama Tuhan kita yang kita sembah. Enggak bisa, enggak bisa. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya otoritas atas hidup kita. Terkadang kita juga suka rada-rada kurang ajar kali ya. Tuhan udah begitu baik, Tuhan udah jawab semuanya. Terus kita pakai ancam-ancam Tuhan lagi kalau lagi gak dapat jawaban dari Tuhan. Keterlaluan gak kira-kira? Tuhan begitu baik loh, tapi kita menyepelekan kebesaran Dia. Dia sungguh Allah yang baik, tapi Dia Allah yang menghanguskan juga. Oke? Perhatikan apa yang dilakukan Hizkia untuk melawan Raja Asyur tersebut. Kita baca di ayat 20 sampai 21. Oke. Ayat 20, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lihat, ini senjata ampuhnya dia. Dia pakai, dia datang, dia menyembah Tuhan. Lihat ya, ini peperangan yang luar biasa. Melawannya begitu banyak musuh-musuh. Ya, kita nggak sadar nih sekarang nih. Ada banyak penguasa di udara, ada banyak kuasa kegelapan, ada banyak semua. Tapi dia tidak bisa menjamah kita. Seperti banyak kesaksian, waktu itu Oya pernah kasih kesaksian ya. Kita seperti diselubungi plastik yang transparan, yang tidak bisa ditembus oleh kuasa kegelapan. Begitu hebatnya darah Yesus itu jaminan kita. Tapi pertanyaannya, kita menghargai nggak darah Yesus itu? Ya, sebentar lagi kita ini akan masuk perjamuan. Jangan sampai kita menerima tubuh dan darah Yesus ini menjadi tubuh dan darah yang murahan. Kita tetap menerima tubuh dan darah Yesus tapi kita tetap bikin dosa. Lihat, kuasa Tuhan itu luar biasa. Ini dia mulai cara berperangnya nih. Dia datang ke Tuhan, dia mulai berhadapan, dia mulai curhat nih sama Tuhannya. Tapi lihat apa yang terjadi. Coba lihat di ayat 20 dan 21, coba lanjutin. Ayat 21, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyap. Nah, lihat malaikat pasukan Tuhan turun. Dia pasukan di bumi, ini pasukan surga turun loh. Cuman model lipat tangan doang. Terus? Melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa. Menurut dunia, dia ini orang hebat, dia orang andalan. Tapi lihat, pasukan malaikat surgawi turun, gagah perkasa pun habis, nggak ada lagi kelihatan. Coba lanjutin. Pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Ya. Sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Malu ya, udah ngomong gede, udah ngomong lu nanti gini ngapain ikut Tuhan gini. Tapi lihat Tuhan mempermalukan mereka. Ketika Hizkia dan Amos dia melipat tangan, apa yang terjadi? Bala tentara surgawi turun. Ketika kita ada masalah, kalau kita hubungan intim dengan Tuhan, bala tentara surgawi akan turun membela kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita ada hubungan yang dengan benar sama Tuhan? Ya, jangan sampai kita nggak ada hubungan sama Tuhan, tapi kita minta bala tentara Tuhan. Bukan berarti Tuhan jahat, tidak. Tuhan sama sekali nggak jahat. Tapi kita juga harus tahu kebenaran supaya kita juga mengerti kehendak Tuhan. Apa yang kita minta harus sesuai dengan kebenarannya. Lakukan kebenaran itu, baru semua itu bisa terrealisasi apa yang seperti dilakukan oleh Hizkia. Kenapa sampai Hizkia berani dia berdoa, minta, dan lihat hasilnya. Luar biasa, dipermalukan terus. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Rumah Allahnya, Allahnya siapa? Berhalanya mereka. Kalau kita masih terikat dengan berhala, rumah-rumah berhala di dalam hidup kita,
ya, kesombongan kita, keangkuhan kita, harga diri kita, macam-macam. Itu berhala-berhala yang gak kelihatan loh di dalam hidup kita. Lihat ya, bisa dipermalukan sama Tuhan. Karena apa? Ini menentang firman Tuhan. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Anak kandungnya gak peduli, tapi lihat. Ya, tewas habis. Oke? Orang benar doanya didengar Tuhan. Dan Tuhan yang bertindak melawan musuh-musuh orang benar, dan siapa melawan orang benar, mereka akan dipermalukan Tuhan. Raja Asyur dengan pasukan andalannya yang gagah perkasa dirobohkan dan tewas oleh pedang anak-anak kandungnya sendiri. Perhatiin ya, luar biasa Tuhan kita. Semua ini karena adanya kuasa doa dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkinkah kita minta doa kita dijawab? Hah? Nggak mungkin ya. Misalnya kita bilang ini, Tuhan, saya mau nginjil nih Tuhan di night club itu di situ, saya mau nginjil. Nah dia yang di dalam terang aja, gereja aja ngantuk, terus dia mau nginjilnya di dalam kegelapan. Kira-kira Tuhan menyertai enggak? Hah? Kadang-kadang kita pikir, wah boleh-boleh aja, kan kita pakai nama Tuhan. Tuhan tutup bungkus saya dengan darah Yesus, saya mau masuk di sana, diskotik sana untuk memberi pertobatan. Padahal dia sendiri datangnya aja lagi enggak benar. Sementara ke gereja aja gak pernah, tapi mau menobatkan orang lain. Hati-hati ya, kita harus menerjemahkan firman Tuhan dengan benar. Seperti kita punya kartu ATM. Kita punya kartu ATM, kalau kita mau ambil duit, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita harus melangkah untuk ke arah mesin ATM, betul nggak? Kalau kita nggak melangkah, kira-kira duitnya keluar nggak? Misalnya kita nggak hubung-hubungin dengan QRIS, sekarang udah macam-macam lah. Kalau masih mundur-mundur lah zaman dulu misalnya. Ya, kita harus melangkah dulu. Kemudian di depan mesin ATM-nya kita harus lakukan apa? Masukin kartu dan masukin kode PIN. Kalau PIN-nya salah kecemplung. Kalau kita sudah dapat kartu keselamatan dari Tuhan, kalau kita tidak melangkah, kira-kira terrealisasi nggak keselamatan itu? Kemudian waktu kita melangkah, kita mulai masukin ATM seperti apa yang kita lakukan di mesin ATM. Kalau kita mau dapat jawaban dari Tuhan, kira-kira kalau kita baca terjemahin firman Tuhan dengan salah, dapat jawaban enggak? Ya, enggak sembarangan. Kalau kita pencetnya salah-salah, nomor PIN enggak keluar, apalagi kita salah-salah menerjemahkan firman Tuhan, pakai kita punya pikiran sendiri, kira-kira kejawab enggak? Enggak mungkin ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti isi hati Tuhan. Makanya bangun hubungan intim dengan Tuhan supaya kita ngerti selera Dia. Amin. Oke. Semua itu karena adanya kuasa doa dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa ada kesatuan hati, Hizkia tidak dapat menang berperang melawan orang-orang Asyur. Jadi ini karena kesatuan hati. Kita di sini, chosen generation, harus punya kesatuan hati supaya gereja ini kuat. Dan kita bisa menjadi terang bagi gereja-gereja atau ladang-ladang lain atau dimanapun kita berada. Termasuk keluarga kita dimanapun mereka berada. Kalau di sini aja kita suka bawa perpecahan, keributan, kira-kira kita kuat gak di sini berperang? Hah? Enggak ya? Puji Tuhan hari ini kita belajar masuk kamar siapa aja, semuanya kita bisa terima. Kenapa? Karena kita tidak melihat, oh ini bukan keluarga gue, ini gitu, gini gitu. Tapi yang kita lihat cuma satu, gimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan di sini. Siapapun yang ditaruh sama kita bisa menyenangkan hati Tuhan, amin. Oke, kesatuan sangat diperlukan. Coba kita lihat contoh di lain ya tentang kesatuan. Kita lihat coba di Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini cuman kita lihat cuman kesatuannya ya, lihat ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, kita mengaku kita sudah percaya belum sama Tuhan? Hah?
Tuhan kita sama-sama Tuhan Yesus yang sama yang kita sembah ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya kita saling peduli satu sama lain. Apa yang kita bisa bantu di dalam teman-teman kita di sekitar kita ada kepedulian. Coba kita lihat lagi tentang kesatuan di 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata. Seia sekata artinya kita harus sehati, sepikir. Sehati, sepikir tuh seperti pikir Tuhan, sehati seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, supaya tidak ada lanjut. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetap sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya, kita harus punya sehati sepikir di sini. Ya, kalau nggak sama, nggak matching, pasti ada perpecahan. Makanya nggak mudah kalau kita mempersatukan. Kayak tadi kita bikin prank waktu baru datang. Ya, lihat ya. Gara-gara satu orang bisa kacau semuanya dan situasi jadi bingung. Ada apa nih? Sebenarnya itu kita memang rencanakan waktu kita datang ke sini. Tapi ada juga tadi kita dengar mereka nggak ngerti arti prank. Akhirnya dia bilang, aduh saya pikir itu benar-benar ribut. Padahal itu kita cuma rancang. Gimana caranya kalau gampang banget ngilangin sukacita dengan satu keributan. Yang dirugikan adalah orang-orang yang ada di lingkungannya. Ya, di rumah kita kalau kita jadi sandungan, yang ada-ada kita merugikan lingkungan kita. Bagaimana caranya kita harus menjadi terang dan kita harus benar-benar dapat menjadi berkat bagi lingkungan kita, bukan jadi sandungan. Amin. Kita lihat lagi di 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ya. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, kadang kita dapat nasihat dari orang-orang yang nggak di dalam Tuhan, terus kita mengaminin, tapi kata dia begini, dia aja nggak ada hubungan sama Tuhan, terus kita dengerin. Gira yang benar-benar dari firman Tuhan, kita abain. Yang aneh siapa coba? Kita atau orang itu yang kasih masukan buat kita? Kita lah, ya. Kadang-kadang banyak orang cari masukan dari orang-orang yang tidak seiman. Kalau kita berperang, Tuhannya berbeda, lihat pasti terjadi perpecahan. Karena apa? Roh jahat bisa aja ke kiri, Tuhan aja ke kanan. Akhirnya apa? Kita waktu berperangnya jadi gak sepakat, terpecah-pecah. Jangan punya pasangan yang tidak seimbang. Makanya kalau kita lagi usaha atau apa, libatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, yang berkenan di hadapan Tuhan supaya apa? Jangan sampai kalau kita berurusan sama orang yang tidak seiman, bukan berarti mereka bermasalah. Tuhan bisa pakai, tapi libatkan Tuhan. Kalau libatkan Tuhan, mau siapapun, mau dia bukan orang percaya atau tidak, kita akan jadi terang buat dia juga. Pasti ada pesan buat dia juga. Ada rencana Tuhan di balik itu semua, kalau Tuhan mengizinkan. Jangan sampai kitanya bisa bekerja sama orang yang tidak seiman sama kita, tapi kita jadi sandungan. Ya, orang itu juga gimana kita mau sampein pesan, di mana kita sebagai orang percaya. Kalau dia aja gak percaya sama Tuhan, gimana dia bisa dipercaya sama sesama. Amin. Di akhir cerita Hizkia sangat diberkati. Dia lupa apa yang dia terima hasil dari kesatuan hati. Sehingga Tuhan berkati hidupnya. Jadi Hizkia ini ketika selesai berperang dia mengalami banyak kelimpahan, diberkati sama Tuhan luar biasa. Tapi dia lupa bahwa apa yang dia terima itu bukan karena karya dia, karya Tuhan yang pertama. Kedua, ada teman-teman yang ambil bagian dalam berdoa. Ada teman-teman yang terlibat. Tidak mungkin satu orang kita bisa berhasil kalau kita tidak libatin banyak suara. Ya, suka kan kalau di WhatsApp
ini lagi sakit nih, dukung doa ya, sepakat-sepakat. Tapi kadang-kadang saya ada kadang-kadang ngerasa pertanyaan gitu, yang tulis sepakat itu benar doa sepakat gak sih? Ya, kadang-kadang tulisnya gampang, sepakat, abis itu lupa cuma tulis sepakat, gak doain. Tapi jujur saya mau bilang, ketika kita bilang sepakat, kita gak doain, kita yang rugi sendiri kok. Tuhan melihat, sepakat itu berarti kita sepakat sama Tuhan, tapi kita abain Tuhan. Sebenarnya Tuhan cuma titip sama kita, bantu doa ya. Tapi kita seolah-olah nggak ada yang lihat ini, yang penting ada gambar sepakat, udah. Ya, jangan ya, kita harus koreksi. Kalau kita bilang sepakat, lakukan. Kalau kita memang sibuk, Tuhan ini barusan ada yang masuk, apapun jadi pergumulan, kami sepakat doa Tuhan yang terbaik dari Tuhan. Lakukan, jangan cuma kirim emoji-emoji aja, tapi tidak melakukan bagian yang benar, oke? Nah, ketika Hizkia sakit dan dikatakan dia divonis akan mati, di ayat 24 kita baca coba. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ya. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, lihat ya. Ketika Hizkia berseru, dia lupa sama Tuhan. Ketika dia sakit, dia dijamah sama Tuhan. Yang dia banggakan bukan kesaksiannya di mana Tuhan menjamah dia. Tapi yang dibanggakan adalah apa yang menjadi kepemilikan dia. Dia lupa bahwa apa yang terjadi semua karena campur tangan Tuhan. Terkadang ketika kita lagi ada masalah, kita menggebu-gebu cari Tuhan. Ketika ada jalan keluar, kita cuma mengucap syukur saat itu, tapi abis itu kita lupa lagi kebaikan Tuhan. Kita mulai pikir bahwa ini kehebatan kita mulai sombong, kita mulai angkuh. Ingat ya, apa yang kita miliki hari ini itu semua karya Tuhan. Dan ada juga terlibat dari doa-doa teman kita semua. Ya, jadilah bendahara yang setia ketika kita diberkati. Bukan berarti kita menikmati sendiri, tapi kita menikmati apa yang Tuhan berikan itu, supaya yang lain juga bisa menikmati. Itu namanya pengorbanan. Tetapi ketika dia sembuh, dia lupa atas kebaikan Tuhan. Banyak orang lupa apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita di saat bahaya, kita melibatkan banyak orang untuk berdoa. Tapi ketika Tuhan menjawab, kita merasa itu prestasinya kita. Hati-hati ya saudara. Ya, wah nih gue lagi mau bisnis nih. Entar lagi jebol. Doain ya. Waduh, semua orang diketemu minta didoain. Giliran udah jebol, lupa. Bukan berarti harus kasih ke orang yang doa-doa itu, enggak juga. Tapi tahu diri, ketika kita libatkan Tuhan, sebenarnya Tuhan punya maksud kalau kita diberkati. Bukan untuk kepentingan kita dan kenikmatan kita. Tapi apa yang kita terima, jadilah saluran yang baik. Ya, karena semua itu cuma titipan. Tapi seberapa jauh kita punya kerinduan, keterbebanan dalam pelayanan Tuhan. Yang seperti Pak Ferdi suka bilang ya, orang kalau beli jam sampai 30 jutaan, rasanya untuk milikin sendiri biar kalau jalan ke mall, wih tak Heuer, wah Rolex, biar ketahuan mau palsu mau enggak tahu deh, pokoknya tergantung gayanya. Tapi untuk Tuhan, antara duit 100.000 sama 50.000 lebih baik 2.000 aja. Ya kasihan ya, Tuhan dihargain 2.000, Rolex segitu mahal tidak takut untuk memberi. Karena apa? Karena ingin dipandang, ingin disanjung. Oke, banyak orang lupa apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita. Tanpa kesatuan hati kita akan sulit mengalahkan kegelapan, tetapi bersatu kita mengalami kemenangan. Ingat ya, ini kata-kata penutup, jadi supaya tahu kita gak jam 2. Ini sebentar lagi kita akan nyemil di bawah dan saya juga gak tahu nanti cross kadonya apa mau langsung di sini atau sambil nyemil di bawah, saya gak tahu, tapi nanti biar panitia yang berembukan ya, bantu sama tim masak. Oke, jadi tanpa kesatuan kita tidak bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Peperangan itu
Tuhan harus terlibat supaya kita bisa menang. Amin. Jadi di ayat 26, Hizkia menyadari akan kesalahannya sehingga murka Tuhan tidak menimpa penduduk Yerusalem. Coba lihat di ayat terakhir di mana dia menyadari kesalahan-kesalahan dia dan akhirnya apa? Tuhan memulihkan Yerusalem. Coba lihat baca di ayat 26. Ini yang terakhir betul-betul. Tawarik 32 ayat 26. 2 Tawarik 32 ayat 26. Ya. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Ya, merendahkan diri itu artinya bertobat, ya. Dia bertobat dengan penduduk Yerusalem, bukan dia sendiri. Kalau dia sendiri pasti belum kejawab. Dia libatkan penduduk Yerusalem karena apa? Itu dampaknya ke penduduk loh. Ya sama aja kayak kita. Satu orang bertobat seluruh isi rumah diselamatkan. Sebenarnya ini sama nih, mirip-mirip nih. Dia ajak satu penduduknya untuk bertobat, merendahkan diri. Artinya kita minta ampun sama Tuhan. Kita membereskan terus sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Tidak menimpa mereka, bukan menimpa Hizkia. Menimpa mereka artinya seluruh rakyat Yehuda. Jadi dampaknya luar biasa ya, ketika kita sama-sama bersatu. Kalau Pak Ferdi ngajarnya penyesatan salah, kita semua dibawa salah juga. Betul? Tapi kalau misalnya firman ini yang dari Tuhan, yang kita tahu Tuhan bicara begitu banyak untuk kita. Kita dibangkitkan iman kita dikuatkan, kita bersatu. Lihat luar biasa ketika kita sedang menyembah Tuhan, ada api yang berkobar-kobar membakar kuasa kegelapan di dalam alam roh. Makanya saya bilang gini, kalau kita lagi nyembah, kenceng aja. Kalau kita baca firman, keluarin power sebesar-besarnya, itu membakar loh. Ingat waktu itu Pak Ferdi lagi pelepasan, saya ingat berdua, dia keluar, mungkin karena udah terlalu lelah ya, karena orangnya manifestasinya terlalu banyak jadi capek gitu. Dia keluar, tiba-tiba Tuhan bicara sama dia. Tengking dengan tegas, yang kenceng maksudnya. Kalau tengking itu berarti kan teriak. Ketika dia teriak, dia kaget sendiri waktu dia teriak, keluar api dari mulutnya. Dan membakar kuasa gelap sampai yang di lain, aduh sakit panas. Lihat ya, kuasa luar biasa. Dalam nama Yesus kita tengking, kita hardik. Ketika kita mengucapkan firman dengan keras, ketika kita lagi menyembah dengan keras, kita sedang memporak-porandakan alam roh dan Tuhan disenangkan. Ya, kita bersatu di sini terus, kita akan memuliakan Tuhan, kita bertumbuh dan kita akan masuk di tahun yang baru 2025 supaya kita semakin erat hubungan kita, tidak ada lagi perpecahan. Ya, saya nggak bilang di sini ada perpecahan, tapi roh jahat berusaha semakin kita naik tinggi ke gunungnya Tuhan, semakin roh jahat nggak senang. Tapi kita harus kuat dengan firman dan tidak ada yang bisa dipecahkan oleh kuasa kegelapan. Amin. Oke, Tuhan berkati. Saya minta tim musik bisa maju ke depan. Ya. Tunggu, ada bisa kasih masukan lagu? Bisa kasih masukan lagu? Lagu apa? Kita siapkan hati kita sebelum kita menutup ibadah ini, saudaraku. Kita datang ke sini bukan karena kita rekreasi, itu cuman plus-plus. Tapi yang harus kita bangun adalah kerinduan kita untuk berubah. Kita datang ke sini di mana kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tidak ada yang bisa kita kasih yang lebih dari hidup kita. Bahkan kita boleh punya dunia ini kita tidak bisa kasih. Ya, kasih hidup kita benar-benar untuk Tuhan supaya dia benar-benar merubah kita. Dan dia dapat menikmati kita. Pada malam hari ini,
saya mengajak kita semua, betul-betul kita menyadari bahwa sungguh kita sangat perlu dengan Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kita semua sia-sia. Jangan dengan selera kita untuk mendapatkan Tuhan, tapi seleranya Tuhan, supaya Dia bisa menikmati kita. Ya, kita datang di sini bukan kita cuma mau menikmati hadirat Tuhan, tapi Tuhan menikmati kita juga di sini, karena Dia adalah Allah yang hidup. Oke, saya bisa minta mungkin YL kasih lagu satu. Saya minta jemaat sambil menyanyikan lagu, tundukkan kepala dan sungguh-sungguh ucapkan, karena kata demi kata itu adalah kuasa ungkapan hati kita kepada Tuhan. Ya, yuk kita satu dalam doa. Saya minta. Ayo. Jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Jangan sia-siakan pengorbanan yang Dia berikan bagi kita. Kematian Dia sangat berharga dalam hidup kita. Begitu banyak darah yang Dia berikan bagi kita, untuk menghapus setiap dosa kita. Bagian kita, berikan yang terbaik buat Dia. Bertobat betul-betul pada malam hari ini. Berikan hati kita betul-betul untuk dapat dinikmati oleh Tuhan kita. Kita sama-sama meninggikan Dia. Ucapkan dengan tegas. Katakan dengan sungguh-sungguh dari hati yang mendalam. Katakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh bertumbuh betul-betul di dalam Engkau Tuhan. Kami berubah dan kami betul-betul dapat mengerti isi hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kehadiran-Mu dalam hidup kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik, hidup kami, semua apa yang kami miliki Tuhan. Biar Engkau boleh menikmatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terus Tuhan, biar kami semua di tempat ini Tuhan boleh diubahkan. Satu orang bertobat, seluruh isi rumah diselamatkan. Pastikan kami Tuhan yang Kau pakai untuk membakar setiap api-api yang mati Tuhan. Dan api-api yang mati itu akan disulutkan menjadi api-api yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jemaat ini milik-Mu Tuhan, Engkau yang akan memberi pertumbuhan Tuhan, hamba hanya bisa menabur, Engkau yang akan memberi pertumbuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin.